Sastra Agama dan Pendidikan Bahasa Bali merupakan satu di antara 4 prodi yang berada di bawah naungan jurusan Dharma Carya, Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Empu Kuturan Singaraja. Prodi Sastra Agama dan Pendidikan Bahasa Bali semakin diminati oleh masyarakat. Ini dibuktikan dengan semakin meningkatnya jumlah mahasiswa setiap tahunnya. Antusiasme ini juga didasari oleh kebijakan Gubernur Bali yang sangat mengedepankan unsur bahasa, sastra, dan budaya sehingga banyak dibutuhkan lulusan dari sarjana pendidikan bahasa Bali. Om Swastiastu. Pendidikan nasional mengamanatkan pendidikan yang berdasarkan kepada Pancasila dan tentunya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berakar pada nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai budaya, kemudian tanggap terhadap tuntutan dan perubahan zaman. Tujuan pendidikan adalah memanusiakan manusia, kemudian tentunya manusia hanya bisa menawarkan kemanusiaan pada manusia lainnya. Maka dari itu, pendidikan menjadi salah satu jalan alternatif yang harus kita tempuh untuk menjadikan manusia sepenuhnya. Berdasarkan hal tersebut, maka Lembaga Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Empu Kuturan Singaraja membentuk program studi Sastra Agama dan Pendidikan Bahasa Bali dengan tujuan untuk ikut melestarikan, mengembangkan kebudayaan nasional Indonesia melalui bahasa daerah, yaitu bahasa Bali. Mahasiswa Prodi Sastra Agama dan Pendidikan Bahasa Bali berperan aktif dan secara langsung dalam pelestarian bahasa, sastra, aksara, dan budaya Bali. Mahasiswa sejak dini mengenal lontar, membaca lontar, menuliskannya kembali, hingga melakukan kajian-kajian yang mendalam. Dalam upaya mengimplementasikan moto, visi, dan visi kami bekerja sama dengan Prodi Sastra Agama dan Pendidikan Bahasa Bali STA Empu Kuturan Singaraja. Di antaranya adalah pada saat program kegiatan yang melibatkan masyarakat atau program publik, di antaranya lomba atau belajar bersama di museum, kami mengikut sertakan para dosen untuk bisa menjadi instruktur ataupun bisa menjadi juri dalam kegiatan tersebut. Secara keseluruhan, dosen-dosen yang ada di Prodi Sastra Agama dan Pendidikan Bahasa Bali memiliki kompetensi sesuai dengan bidang ilmunya. Beberapa merupakan linguis atau ahli bahasa, ahli aksara, ahli sastra, dan juga ahli dalam pendidikan. Keadaan ini mendukung keberlangsungan proses perkuliahan yang memacu mahasiswa untuk semangat dalam kuliah dan mengembangkan diri mereka sesuai dengan cita-cita yang diimpikan. Selain itu juga, mahasiswa Prodi Sastra Agama dan Pendidikan Bahasa Bali sering memenangkan berbagai lomba, seperti juara 2 Lomba Musikalisasi Puisi Bali Sebali tahun 2019, juara 1 Pembawa Acara Bahasa Bali Sebali, juara 3 Lomba Artikel Ilmiah Sebali, juara Harapan 1 Macepat Dewasa Putri Sebali, dan lain sebagainya. Profil lulusan Prodi Sastra Agama dan Pendidikan Bahasa Bali adalah sebagai berikut. 1. Pendidik yang profesional dan berkualitas di berbagai lembaga pendidikan. 2. Penyuluh bahasa Bali yang aktif membina masyarakat dalam rangka pelestarian bahasa, aksara, dan sastra Bali. 3. Peneliti bahasa Bali yang fokus mengembangkan kajian-kajian bahasa Bali yang mutakhir. 4. Wartawan atau jurnalis bahasa Bali yang giat mempublikasikan dan memuat bahasa, aksara, dan sastra Bali di ranah media massa dan elektronik, penyiar, dan atau pembawa acara berbahasa Bali. Dan 5. Sastrawan yang mumpuni dan produktif dalam berkarya di berbagai media. Kali ini saya berada di Gedong Kertie. Di sini juga terdapat berbagai macam referensi terkait dengan pendidikan agama Hindu. Misalnya seperti lontar-lontar yang berkaitan dengan tatwa, susila, dan juga tentang
kalender yang berkaitan dengan warga. Di sini banyak sekali referensi yang terdapat di Gedung Kertier ini untuk dapat mendukung pembelajaran telaah prosa. Seperti ada lontar yang di dalamnya terdapat cerita-cerita yang dapat kita kaji lebih dalam. Kali ini saya mendapatkan materi tentang telaah puisi Bali tradisional. Di sini saya banyak sekali mendapatkan jenis-jenis puisi Bali tradisional, seperti adanya kekawin, sloka, pupuh-pupuh yang lainnya, dan saya juga mengetahui bagaimana bentuk-bentuk dari pupuh-pupuh yang ada di puisi Bali tradisional. Baik, terima kasih. Di sini nama saya Kadera Hari Megaranti. Saya sebagai mahasiswi program studi Sastra Agama dan Pendidikan Bahasa Bali semester 4. Nah, sekarang saya itu mendapatkan mata kuliah Kemahiran Menulis 2, yang dimana saya diajarkan oleh dosen untuk menulis di lontar, dan saya juga diajak mengunjungi Gedung Kertier. Di sini saya juga melihat bagaimana cara membuat lontar, bagaimana cara mengkonservasi lontar, dan masih banyak lagi. Alasan mengapa saya memilih program studi Sastra Agama dan Pendidikan Bahasa Bali adalah untuk menaikkan bakat serta minat, terutama dalam bidang sastra, agama, dan juga dalam bahasa daerah, terutama bahasa kita yaitu bahasa Bali. Harapan saya ke depannya yaitu agar kita, terutama di program studi Sastra Agama dan Pendidikan Bahasa Bali, bisa menjadi pemuda dan pemudi yang berkembang aktif dalam melestarikan bahasa, sastra, dan juga aksara Bali.